Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Yunita, SIKOM MIKOM, dosen Fakultas Komunikasi Bahasa Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran kreatif video digital sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen 2024. Saya mengampu mata kuliah kreatif video digital, mata kuliah inti keilmuan program studi, terdiri dari 3 SKS, berada pada semester 3, Prodi Ilmu Komunikasi. Sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mengidentifikasi, menjelaskan, dan juga menguraikan jenis komposisi dan shoot, dan mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi, menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan juga mahasiswa mengidentifikasi, menjelaskan, melakukan teknik pengambilan gambar yang baik dan benar. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah kreatif video digital adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum, konsep kaidah dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi, dan menggunakan beragam jenis saluran komunikasi. Mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Untuk capaian pembelajaran CPMK pada mata kuliah kreatif video digital, CPMK yang pertama adalah mampu memahami menjelaskan apa yang dimaksud tentang konsep teoritis manajemen media sosial dan media komunikasi. CPMK yang kedua mampu memprediksi, membedakan, dan menerapkan konsep profesional media sosial. CPMK yang ketiga mampu memprediksi, mengklasifikasi, dan juga memahami konsep perkembangan media sosial dan media digital. CPMK yang keempat mampu memahami, melaksanakan, mengevaluasi pengukuran manajemen sosial media, meliputi kriteria yang menjadi penentu efektivitas penyampaian pesan dan informasi melalui perangkat media digital. Deskripsi singkat mata kuliah kreatif video digital adalah, mata kuliah ini adalah mata kuliah keilmuan. Mahasiswa berkarya dan terampil dalam materi teori dan praktik kreatif video digital, serta elemen dasar termasuk di dalamnya adalah video jurnalistik dengan gadget. Bahan kajian atau bahan ajar pada mata kuliah kreatif video digital adalah yang pertama mobile journalism video jurnalistik dengan gadget, yang kedua jenis-jenis shoot dan komposisi, yang ketiga garis imajiner, yang ketiga scene dan sequence, yang keempat SOP dan pengambilan gambar. Metode pembelajaran yang digunakan adalah laman MyBest, konsep pembelajaran e-learning, WhatsApp, dan Zoom. Yang pertama, pada saat jam perkuliahan, saya melakukan absen, dan juga saya menyapa mahasiswa melalui WhatsApp group, serta membagikan link Zoom untuk melakukan perkuliahan tatap maya. Setelah itu, mahasiswa bisa melakukan absen secara individu di MyBest. MyBest ini berfungsi selain untuk mengabsen secara individu mahasiswa dan dosen, juga berfungsi sebagai untuk pengumpulan tugas-tugas yang diberikan. Setelah mahasiswa melihat link Zoom di WhatsApp Group, lalu mahasiswa join untuk melakukan perkuliahan secara tatap maya pada perkuliahan kreatif video digital. Kontrak perkuliahan kreatif video digital diantaranya untuk tugas UTS individu, mahasiswa menganalisis film pendek durasi 10-15 menit dari sisi detail shoot, pengambilan gambar, dan komposisi gambar.
Tugasnya diketik rapi, ukuran font 12 pasti 1,5, huruf TNR. Minimal 7 halaman dan dikirim ke MyBest. Yang kedua adalah tugas UAS. Adalah tugas kelompok di mana satu kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Membuat video klip dengan durasi karya 3-5 menit. Alat perekam gambar boleh menggunakan handphone atau media lainnya. Tugas dikirim melalui email dosen dan link Google Drive serta dikirim di MyBest. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah kreatif video digital adalah bobot penilaian kehadiran 20%, tugas individu 40%, tugas kelompok 40%, dan juga yang kedua adalah penilaian asesmen untuk tugas portofolio. Bobot penilaian asesmen ini diperuntukkan bagi nilai tugas, kehadiran 20%, tugas individu 20%, tugas kelompok 40%, dan total 100%. Terima kasih, berikut tadi pemaparan yang saya sampaikan, dan berikut ini adalah cuplikan pembelajaran tatap maya pada perkuliahan kreatif video digital. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jenis-jenis shot dan komposisi hari di pertemuan kedua di mata kuliah kreatif video digital. Nah, rekan-rekan perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya shoot terbagi menjadi 3. Shoot itu apa sih, Bu? Shoot itu tata cara pengambilan gambar. Nah, shoot itu terbagi menjadi 3, yaitu ada close shoot atau detail shoot. Close shoot dan detail shoot. Yang kedua ada middle shoot ya, dan yang ketiga ada wide shoot. Nah, dari ketiga ini terbagi lagi. Close up atau detail shoot terdiri dari extreme close up, very close up, big close up, dan close up. Ya, dari close shoot dan detail shoot terbagi menjadi 4. Ada extreme close up, very close up, big close up, dan close up. Untuk di middle shot terbagi ada close up, medium shoot, dan medium shot. Long shoot, medium long shoot. Dan di wide shoot tersendiri terbagi antara full shoot atau long shoot, very long shoot, dan extreme long shoot. Kayak gimana sih, Bu, gambarnya? Seperti ini. Close shoot ini efek yang kuat dari gambar, konsentrasi titik interest ya, dan timbulnya reaksi, tanggapan, dan emosi informasi yang proporsional. Informasi yang proporsional. Seperti ini. Extreme close shoot. Jadi pada nanti saat kalian membuat tugas individu, itu kan kalian membuat satu scene dan nanti dibagi-bagi. Cara ngebaginya gimana ya? Kalian yang menentukan dong. Mana itu yang jenis extreme close shoot, big close up, dan juga very close up atau close up. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau di extreme close up itu kayak gini ya. Dia hanya matanya aja. Di very close up 2, ada mata, 2, dan hidung. Di big close up itu seperti ini. Big, semua ada mata, mulut, hidung, telinga. Dan di close up-nya seperti ini. Dia terlihat lehernya. Kayak gitu ya. Bisa dimengerti ya sampai sini? Ternyata selama ini kalau kita foto-foto pakai handphone, untuk penyesuaian nama-nama shoot-shootnya itu sama kamera DSLR atau kamera-kamera sejenis lainnya. Untuk di handphone pun sama. Nah, medium shoot sendiri, efek yang didapat di antara kedua sifat tersebut. Antara close up dengan long shoot. Nah, kayak gini. Ini kita ngomongin medium shoot ya. Ada medium close up, medium close up. Ya. Terus juga ada medium long shoot, medium long shoot. Medium long shoot, long, panjang, jauh. Kalau ini medium close up dan medium shoot. Nah, ini dia. Kita bisa belajar di sini. Medium close up, medium close up yang ini, medium long shoot, dan medium shoot.
medium shoot di sini ya, medium close up, dan medium long shoot. Nah, jadi kalau di scene nanti kalian ada gambar gini, 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 gini. Nah, kalian kasih keterangan di bawahnya, kayak gitu. Termasuk medium close up kah, medium long shoot kah, atau medium close up kah. Kita lanjut di long shoot. Dapat memberikan informasi arah atau tujuan maksud dari pergerakan yang terjadi atau apa yang ingin kamu tangkap. Contohnya ini gambar long shoot. Ini gambar long shoot. Terlihat orangnya, anak kecil, long shoot. Ini adalah posisi di extreme long shoot. Ini adalah posisi di extreme long shoot. Dan ini di very long shoot. Jadi kalau misalkan nanti kalian di scene ada yang jauh, artinya adalah extreme long shoot. Agak sedikit mendekat, very long shoot. Agak sedikit lagi mendekat, fokusnya ke long shoot. Ya. Nah, shot-shot lainnya seperti cutaway, mengambil gambar di mana kita merekam gambar di luar dari gambar utama kita. Fungsinya dapat dijadikan insert pada saat proses editing. Cutaway, kayak gini. Atau cut-in, pengambilan gambar di mana kita mengambil detail bagian dari objek yang kita rekam untuk melengkapi informasi mengenai objek tersebut. Cut-in dan cutaway. Baik, nah kita lanjut ke to shoot. To shoot itu ngambil gambar 2 orang. Jadi nanti kalau di tugas yang kalian bikin ini ada pengambilan 2 orang berjejer seperti ini, namanya to shoot. Kalau over the shoulder itu pengambilan dari orang yang terlihat seperti ini dan di belakangnya ada seperti ini. Oke. Kita lanjut di point of view shoot dan subjective shoot. Pengambilan gambar mewakili mata manusia atau pemeran lainnya. Nah, sekarang kita ngomongin camera angle. Ada low angle, high angle, dan A level. Kayak gimana, Bu? Low angle, sudut mengambil dari arah bawah, menambah super prioritas subjek dalam gambar. Nah, di dari bawah, kalau nanti di tugas yang kalian buat ada gambar seperti dilihat dari bawah, ini adalah low angle. Ya. Low angle, pengambilan gambar dari sudut bawah. Baik, kita lanjut. Ada A angle. A angle ini mengambil gambar secara normal atau untuk stand up-nya adalah A level rata-rata mata. A angle. A angle, ya. Kita lanjut lagi. Kalau high angle, sudut pengambilan dari atas mengurangi rasa superioritas subjek dalam gambar. Kebalikan dari yang pengambilan dari bawah tadi ya. High angle, pengambilan dari atas. Dan low angle, pengambilan dari bawah. Low, bawah, high, atas. Baik, kita lanjut lagi. Ini kamera movement. Ada tilt up, tilt down. Tilt up ke atas, tilt down ke bawah. Pedestalnya ada pedestal up, down. Yang namanya up itu pasti ke atas, down itu pasti ke bawah. Track right ini ke atas, track left ini ke bawah. Ini panning. Ini swing. Swing bentuknya seperti ini, swing. Ya. Nah, panning left, right ini pengambilan gambar dengan menggerakkan kamera dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri secara horizontal. Dalam pengambilan gambar untuk berita TV, panning sebaiknya dihindari karena cukup memakan durasi yang mengurangi variasi shot. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ya. Itu menambah durasi ya. Selain itu juga cukup repot dalam melakukan cut to cut. Cut to cut itu apa? Pemotongan gambar. Cut to cut pada saat editing.
Panning dipakai ketika menunjukkan luas, panjang, mengatasi ruang yang sempit, menyatukan dua unsur objek yang berkaitan kanan dan kiri. Nah, kalau tilt down, tilt up, tilt down, pengambilan gambar dengan menggerakkan kamera dari atas ke bawah, sebaliknya dari bawah ke atas. Ya, dalam pengambilan gambar untuk berita TV, tilt sebaiknya dihindari karena cukup memakan durasi dan mengurangi variasi shoot. Selain itu juga cukup merepotkan dan melakukan cut to cut saat pengeditan. Nah, kalau tilt ini dipakai ketika menunjukkan tinggi, mengatasi ruang sempit, menyatukan dua unsur objek. Tilt up ke atas, tilt down ke bawah. Contoh gitu ya. Ini teknik dalam pengambilan gambar. Tekniknya kalau tadi hasil pengambilan gambar yang ada arti extreme close up, big close up, very close up, sampai very long shoot. Itu hasil dari pengambilan gambar. Oke, kalau zoom in, zoom out itu fasilitas pada lensa kamera yang berfungsi untuk mengatur jarak. Zoom in, dekat. Zoom out, jauh. Pada intinya, posisi lensa adalah mewakili mata pemirsa. Ketika mata menoleh ke kiri atau ke kanan, maka lensa melakukan pan kiri dan kanan. Demikian juga dengan tilt. Sementara mata yang tidak dapat melakukan pengaturan jarak untuk menjauh atau mendekat seperti apa yang dilakukan oleh lensa. Untuk itu, pemakaian zoom in, zoom out sebaiknya benar-benar dihindari dan bahkan tidak diperlukan. Zoom in, zoom out dipakai ketika liputan kerusuhan, momen penting yang tidak dapat diulang atau investigasi. Kerusuhan, misalkan, kerusuhan di pasar modern. Saat kita pengen tahu objeknya apa sih, apa yang ada di dalam kerusuhan itu, berarti kita menggunakan zoom in. Zoom in. Kalau kita pengen tahu kerusuhan ada berapa orang di saat itu, berarti kita pakai zoom out. Teknik pengambilan gambar. Seperti ini, zoom in, zoom out. Zoom in yang kiri, zoom out yang kanan. Gitu ya. Kalau kita lagi foto di taman, kita lagi di foto di kampus, pengen foto nih, pengen lihat orangnya jelas atau objeknya bukan orang aja ya. Bunganya yang difoto misalkan. Di zoom in dong, pengen tahu nih jenis bunganya apa, warnanya apa, daunnya seperti apa. Kalau zoom out itu lebih kepada bentuk globalnya si bunga itu gimana? Kuruskah, besarkah, tinggikah? Kayak gitu ya. Oke, kalau pulling fokus, salah satu jenis shoot di mana terjadi perpindahan fokus dari foreground dan background atau sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menambah motivasi gambar dan menambah efek dramatik. Contoh kayak gini, ini terlihat tidak jelas dan ini terlihat jelas. Memutar ring fokus secara manual ya. Nah, komposisi nih. Kita ngomongin komposisi, ada hand room dan looking room. Hand itu dikit, looking panjang. Kayak gini ya gambarnya. Baik, selanjutnya, keselarasan dalam pengambilan gambar sangat dipengaruhi oleh tester. Semua orang mungkin dapat menghasilkan gambar dengan gampangnya. Namun, hanya seorang kameramen nih yang mampu menghasilkan shoot-shoot menarik dan diminati oleh banyak orang. Sebuah komunitas visual yang baik tentunya dihasilkan dari sebuah komposisi yang baik pula. Ini posisi stand up yang paling bagus, ya. Kayak gini. Jadi kalian belajar kreatif video digital, sekaligus ternyata kamera ini bisa digunakan juga untuk kamera handphone. Dari tata cara pengambilan gambar dan hasil gambar-gambar yang sudah dihasilkan. Yang sudah diambil ya. Dan perhatikan ini headroom, ruang di atas kepala jangan sampai terlalu tinggi misalkan. Perhatikan looking room, ruang pemandangan. Nose room atau ruang depan hidung jangan terlalu miring karena pemirsa akan cenderung melihat telinga. Contoh ya. Nah, background dan foreground, hindari background flat, datar, karena objek akan tampak menempel. Jadi kalau ini ada bebatuan nih, atau apa ini ya, tembok yang seperti ini, dia itu tidak boleh menempel ke sana, dia harus berjauhan, karena akan terlihat transisinya.
Hindari sumber cahaya yang kuat dari belakang objek, seperti ini. Hindari background vertikal atau horizontal yang menempel pada objek. Ya, ini sama sih, mau yang flat atau yang datar. Kalau ini kan yang flat ya. Yang datar pun sama, seperti dia ada di belakang tembok. Itu nggak boleh nempel ke tembok aslinya gitu, harus berjauhan. Baik, penempatan background yang tepat seperti ini ya, rekan-rekan. Dia tidak berada di belakang atau nempel di tembok, dia berada di belakang percis pohonan. Dan ini juga ada anggota yang sedang berkumpul dan di sini ada reporternya. Nah, penempatan foreground yang tepat kayak gini. Ya, ini contoh. Foreground juga dapat dipakai untuk pengambilan gambar over the shoulder atau OTS. Kayak gini. Baik, kita lanjut. Dalam melakukan wawancara, usahakan reporter sedekat mungkin dengan lensa kamera. Secara tidak langsung, mata narasumber akan mengarah ke reporter dan bukan ke lensa kamera. Dalam melakukan wawancara, tepatkan mata narasumber di sepertiga bidang layar dari atas. Dan ini adalah shot size untuk ukuran yang disarankan dalam setiap melakukan wawancara. Kayak gini. Segini nih kita ada di sini, ya. Nah, garis mata ke arah mata narasumber agar terlihat. Untuk narasumber yang ekspresif, menangis, marah, teriak, short size seperti ini sangat disarankan. Expression, ya. Nah, kita ngomongin backlight. Kita pasti udah tahu ya, backlight. Kadang kita kalau ngambil foto pakai handphone tuh sering backlight karena bisa jadi kamera handphonenya nggak bisa nggak bisa terang pada saat siang hari atau lupa diterangin. Karena kan kalau kita siang nih keluar matahari terang, itu kan cahaya di handphone kita tuh harus dibesarkan juga ya. Kalau enggak kita baca WhatsApp, baca informasi di handphone pada saat di bawah matahari yang terik pun dia nggak balance gitu dan akan backlight. Nah, pengambilan gambar dengan penempatan cahaya yang terlalu kuat dari belakang sehingga objek nampak gelap. Contoh kayak gini. Backlight matahari, ini backlightnya jadi kayak ngeblur gitu. Pada handycam tertentu telah ada dilengkapi fasilitas backlight yang berfungsi untuk mengatur iris efek yang ditimbulkan dari objek yang nampak terang walaupun cahayanya terlalu kuat dari belakang dan hanya saja cahaya dari belakang akan semakin kuat lagi. Nah, pusat perhatian berada pada sudut paling atas dari garis segitiga imajiner. Ini disebut dengan teori triangulasi. Sementara elemen lagi ditempatkan pada dasar segitiga. Nah, contohnya kayak gini. Pusat perhatian yang ditempatkan pada atau jatuh pada garis kontak yang paling tengah dan membagi layar ke dalam 3 bagian ini disebut golden mean. Nih, golden mean. Oke, sampai di sini materinya yang cukup lumayan panjang. Apakah ada yang ingin disampaikan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sini mau ngomongin lagi pengertian shoot, scene, dan sequence. Shoot itu adalah pengambilan gambar saat kamera video kita di-on-kan sampai dimatikan. Pengambilan gambar saat kamera dihidupkan atau sampai dimatikan. Jadi shoot adalah pengambilan gambar saat kamera hidup dan sampai kamera mati, intinya gitu ya. Kalau scene ini menggabungkan shoot demi shoot hingga menjadi sebuah adegan. Jadi shoot itu handphonenya kita nyalahin, kita ambil gambar, cepret. Itu dalam bentuk foto ya atau dalam bentuk video. Potongan-potongannya, scene itu kita gabungin dari shoot-shoot tadi. Ya, setelah video kamera handphone dihidupkan, kita ambil gambar alias shoot. Shootnya itu dikumpulin, kita matikan kamera. Nah, kita gabungkan shoot demi shoot hingga menjadi sebuah adegan, itu namanya scene. Kalau sequence itu kita nyusun adegan-adegan hingga terbentuk suatu babak. Jadi ini dipotong-potong dulu scene-nya, baru disusun gitu. Saya mau tanya nih sama siapa ya? Azmi Fauzan. Hadir, Bu. Nih, udah paham
masalah shoot, scene, sama sequence? Alhamdulillah paham Bu. Apa coba? Nih, baca ulang nih. Kalau kalau memangnya shoot itu kan pengambilan dari berbagai angle. Mm-mm. Terus apalagi scene ya? Iya, scene. Kalau scene itu untuk apa sih namanya tuh? Wait. Oke, bahasa saya sendiri. Oh iya, oke. Coba sok. Kan kalau di ini kan penggabungan shoot demi shoot kan menjadi satu adegan. Kalau scene itu saya maunya jadi kayak perpindahan kalau perpindahan angle kamera mah itu shoot ya Bu ya? Iya, itu shoot. Scene Iya. itu dipotongin gambarnya tuh, Azmi ya. Nah, pokoknya scene kayak sama deh Bu di situ Bu, pengambilan shoot demi shoot juga menjadi adegan. Itu scene. Enggak dong. Adegan. Kalau shoot itu kan ngambil gambarnya, video hidup sampai mati, menampilkan shoot ya. Nih. Ya. Ada shootnya dong. Nah, udah ada shootnya berarti kita potong-potong dong mana yang mau kita ambil, itu namanya scene gitu kan? Bukan sih, penggabungan ya? Iya, penggabungan. Terus sequence-nya? Oh, sequence? Aduh, saya kurang dengar tadi yang sequence, saya masih belum paham. Ini. Saya tahunya cuma shoot ini, menyusun adegan-adegan. Ya. Enggak, saya mau pakai bahasa saya sendirinya, saya masih belum bingung. Minggu depan jangan bingung lagi ya, soalnya tugasnya udah mau dikumpulkan loh. Oke. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Bunga ada nggak? Iya Ibu. Kenapa kameranya off? Nah. Bunga, kamu sudah memahami shoot, scene, dan sequence? Kalau yang sequence kayaknya belum Bu. Belum ya? Iya. Oke, belumnya di mana? Kan gini. Kayak apa? Handphone kamu hidupin, kamu ambil fotonya lah ya, kita ngomong foto aja lah. Foto atau video sama aja. Itu kan terbentuk shoot ya. Nah, terus dari shoot tadi handphonenya dimatiin dong. Terus kita gabungin nih shoot sama shoot jadi sebuah adegan. Nah, abis nyusun shoot, kita nyusun lagi adegan jadi menjadi satu babak. Jadi scene itu lebih kepada potongan-potongan yang kita mau susun dalam bentuk satu babak. Gitu. Kan menggabungkan tuh artinya kita potong-potong tuh kan kalau kita syuting sinetron ya, ada gambar yang nggak perlu dipakai. Nah, itu berarti dibuang. Nah, shoot-shootnya ini dijadikan scene gitu. Terus disusun menjadi sequence. Jadi suatu bentuk babak dalam sinetron tersebut. Contohnya gitu. Jadi shoot-shoot itu lebih kepada ya menggabungkan alias memotong-motong yang perlu dipakai sama yang nggak perlu dipakai untuk menyusun adegan dalam membentuk suatu babak gitu. Oke, dari penjabaran yang saya jabarkan tadi, apakah sudah dapat dipahami rekan-rekan? Sudah ya? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti materinya akan saya share di WhatsApp group. Terima kasih banget nih untuk yang sudah join. Kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu untuk kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan, liburan Sabtu Minggu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Ibu. Oke, sama-sama.